Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran dengan NIM 2311012020 dari kelas 3B D4 Teknik Elektronika Industri, yang dimana pada mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu image segmentation, atau yang bisa dibilang juga itu ialah segmentasi citra, yang dimana image segmentation atau segmentasi citra tersebut merupakan proses membagi suatu citra digital menjadi beberapa wilayah atau objek yang memiliki karakteristik tertentu seperti intensitas, warna, tekstur, maupun kedekatan spasial. Dan tujuan utama segmentasi citra adalah menyederhanakan representasi visual sehingga proses analisis dan interpretasi citra dapat dilakukan secara lebih efektif. Segmentation ini yaitu mengklasifikasikan setiap piksel ke dalam suatu kelas tertentu. Semua objek yang termasuk dalam kelas yang sama akan diberi label identik tanpa membedakan setiap instansinya. Sebagai contoh, mungkin bisa kita lihat nanti pada contoh program yang untuk teori pendukung terlebih dahulu. Untuk segmentasi citra ini terbagi menjadi terbagi dalam menjadi 4 bagian atau 4 cara. Yang pertama itu ialah menggunakan thresholding atau yang bisa disebut metode Otsu, yang dimana thresholding merupakan teknik segmentasi berbasis intensitas piksel. Proses ini memisahkan objek dan latar belakang menggunakan nilai ambang tertentu, yang nanti mungkin bisa menghasilkan grafik yang untuk menentukan nilai tengah dari uh, gambar grayscale yang sudah di hitam putihkan nanti. Kemudian itu yang kedua ada edge based segmentation atau kini edge detection, yaitu pendekatan berbasis tepi memanfaatkan perubahan intensitas piksel yang signifikan untuk mengidentifikasi batas objek. Algoritma Kenny terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu reduksi derau menggunakan Gaussian filter, dan kedua itu perhitungan gradien intensitasnya, ketiga non-maximum suppression, dan keempat double thresholding, dan kelima itu ada edge tracking by hysteresis. Metode ini efektif untuk mendeteksi kontur objek, tetapi sensitif terhadap derau dan pemilihan parameter. Kemudian itu yang ketiga, yaitu ada region based segmentasi, yang mengelompokkan piksel berdasarkan kesamaan karakteristik lokal, seperti intensitas, tekstur, ataupun warna. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi region growing, region splitting, and merging, watershed segmentation. Pendekatan ini menghasilkan wilayah yang lebih homogen dibandingkan metode berbasis tepi. Kemudian itu tahap keempat itu pendekatan berbasis deep learning. Perkembangan deep learning telah meningkatkan performa segmentasi citra secara signifikan. Beberapa arsitektur populer meliputi UNet, Fully Convolution Network, DeepLab, CNN. Metode deep learning mampu mempelajari fitur kompleks secara otomatis dari data dalam jumlah besar, namun pendekatan ini memerlukan sumber daya komputasi yang sangat tinggi, data berlabel yang memadai, dan proses pelatihan yang relatif mahal. Berikut kita akan mensimulasikan dengan contoh program untuk lebih detail dalam proses segmentasi citra ini. Mungkin dari yang pertama itu kita memasukkan gambar, contohnya seperti gambar koin ini. Kemudian setelah dimasukkan gambar, mungkin kita bisa memasuki tahap atau cara yang pertama, yaitu menggunakan Otsu atau thresholding, yang dimana thresholding ini yaitu akan menghasilkan histogram intensitas, yang dimana
hasil histogram tersebut bernilai 107, yang dimana histogram ini menunjukkan bahwa ini ialah pemisahan antara uh, gambar latar belakang dengan objek atau hitam yaitu sebagai latar belakang dan putih itu sebagai objek, yang dimana untuk pada thresholding ini bisa dilihat hasilnya yang untuk putih itu objek yang berupa koin dan yang hitam itu merupakan bentuk dari latar belakang dari gambar tersebut. Kemudian untuk segmentasi menggunakan Kenny HD Detection bisa juga dilihat hasilnya, yaitu dia tuh menampilkan hasil dari garis tepi yang berupa dari objek tersebut yang bakal uh, menyerupai dengan objek tersebut. Jadi yang bakal ditangkap dari hasil Kenny Edge Detection ini yaitu berupa garis tepi doang atau yang bisa dilihat garis-garis yang bisa dibaca oleh program tersebut. Nah, untuk setiap cara itu tuh mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dan kegunaannya masing-masing di bagian mana. Dan untuk itu berdasarkan hasil simulasi tadi, mungkin bisa dilihat untuk metode Otsu mampu memisahkan objek koin dari latar belakang secara otomatis melalui optimasi nilai ambang global, dan metode ini bekerja dengan baik pada citra yang memiliki distribusi intensitas bimodal dan kontras yang cukup tinggi, namun performanya akan menurun pada kondisi pencahayaan yang tidak merata, darau tinggi, atau objek yang memiliki intensitas serupa dengan latar belakang. Sementara itu, pada Kenny berhasil mengidentifikasi batas objek dengan cukup akurat melalui analisis perubahan gradien intensitas. Meskipun demikian, hasil deteksi tapi sangat dipengaruhi oleh parameter seperti nilai ambang dan tingkat penghalusan Gaussian. Parameter yang tidak sesuai dapat menyebabkan hilangnya informasi tepi atau munculnya deteksi tepi palsu. Secara umum, metode thresholding dan edge detection masih relevan untuk kasus sederhana dengan kebutuhan komputasi rendah dan interpretasi yang mudah. Mungkin untuk penjelasan dari image segmentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.